Pada tahun 645 Masehi, terjadi peperangan besar antara pasukan Goguryeo melawan pasukan dinasti Tang dari Tiongkok. Perang ini dikenal sebagai Perang Benteng Ansi, yang merupakan bagian dari invasi militer Kaisar Taizong dari dinasti Tang untuk menaklukkan wilayah Korea termasuk kerajaan Goguryeo. Kaisar Taizong dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ahli dalam strategi perang. Saking hebatnya, ia dijuluki sebagai dewa perang. Meskipun kalau dipikir-pikir dewa yang satu ini tetap butuh ribuan pasukan dan strategi licik untuk menang. Demi ambisinya menguasai Goguryeo, Kaisar Taizong membawa 200.000 prajurit. Jenderal Yeon Gosomon dari Goguryeo juga bukan orang sembarangan. Beliau langsung mengirim 150.000 pasukan ke Gunung Jupil untuk menghadang mereka hingga pertempuran brutal pun tak dapat dihindarkan. Pasukan berkuda Goguryeo melesat seperti kurir ekspres, menerjang formasi dinasti Tang yang sudah dipersiapkan dengan kokoh. Pada awalnya, pasukan Goguryeo tampak unggul hingga Jenderal Yeon pun percaya diri jika pasukannya bisa meredam serangan Kaisar Taizong. Namun ternyata, Kaisar Taizong sudah menyiapkan sebuah kejutan. Ia pun menurunkan ribuan pasukan tersembunyi di balik gunung dan secara tiba-tiba menyerang dari belakang. Yang lebih buruknya lagi, pasukan tambahan itu terdiri dari prajurit barbar yang haus darah, dikenal sebagai pasukan asanasi. Mereka bukan tipe orang yang bisa diajak minum teh sore ataupun ngopi darat. Dalam waktu singkat, pasukan Goguryeo mulai terdesak. Jenderal Yeon pun akhirnya terpaksa menarik mundur sisa pasukannya. Di tengah kekacauan ini, kita pun diperkenalkan pada seorang prajurit muda bernama Samul. Bersama unitnya, ia terjebak di tengah serangan pasukan dinasti Tang. Saat mencoba mundur, ia harus menyaksikan adiknya terkena tusukan tombak dari prajurit asanasi. Samul mencoba menyelamatkan adiknya, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menerima kenyataan pahit, jika adiknya itu tak bisa diselamatkan lagi. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan telak bagi Goguryeo. Dari 150.000 pasukan, hanya kurang dari 10.000 yang berhasil selamat. Kekalahan ini menjadi salah satu momen paling berdarah dalam sejarah perlawanan Goguryeo terhadap invasi dari dinasti Tang, dan pelajaran pahit bahwa tidak peduli seberapa kuat sebuah benteng, strategi yang licik bisa tetap menjebolnya. Selain memenangkan pertempuran, Kaisar Taizong berhasil menangkap seorang wanita dari pasukan Goguryeo. Wanita itu adalah seorang cenayang atau peramal yang diyakini mampu berkomunikasi dengan dewa dan bisa melihat masa depan. Ia selalu membawa sebuah busur panah suci, peninggalan Raja Jumong seorang pendiri kerajaan Goguryeo. Busur tersebut konon hanya bisa digunakan oleh Raja Jumong sendiri. Bahkan Kaisar Taizong sang dewa perang pun tidak mampu menarik anak panahnya. Dengan tertangkapnya cenayang tersebut, pasukan Taizong menyadari adanya jalur lain menuju ibu kota Goguryeo. Jalur itu melewati sebuah benteng kecil bernama Benteng Ansi. Karena ukurannya yang kecil, mereka memperkirakan benteng itu bisa direbut dengan mudah tanpa banyak pertumpahan darah. Apalagi mendengar kabar jika Jenderal Yeon Gosomon dari Goguryeo sangat membenci komandan Benteng Ansi yang bernama Manchun. Kebencian itu berakar dari masa lalu, ketika Jenderal Yeon melakukan revolusi untuk menggulingkan raja. Saat itu, hanya komandan Manchun yang menolak bergabung dengannya sehingga ia dianggap sebagai pengkhianat. Yang lebih menarik, wanita cenayang yang ditangkap Taizong ternyata adalah mantan tunangan komandan Manchun. Dengan situasi ini, Kaisar Taizong semakin yakin jika merebut Benteng Ansi akan menjadi langkah mudah untuk melancarkan serangannya ke ibu kota Goguryeo. Sementara itu Samul seorang panglima perang dari kerajaan Goguryeo, langsung menerima misi rahasia dari Jenderal Yeon. Ia diperintahkan untuk membunuh komandan Manchun. Alasan memilih Samul karena ia berasal dari desa Ansi dan hal ini tidak akan menimbulkan kecurigaan setelah berada di sana. Jika misinya berhasil, ia harus segera bergabung kembali dengan pasukan utama di ibu kota untuk bertahan dari serangan Kaisar Taizong. Keesokan paginya, Samul berangkat menuju Benteng Ansi. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan dua prajurit yang mengaku membelot dari pasukan Jenderal Yeon. Mereka ingin menebus kesalahan dengan bergabung dalam pertahanan Benteng Ansi. Samul pun mengizinkan mereka ikut. Saat hampir sampai di gerbang benteng, mereka bertemu dengan beberapa warga dengan kereta kuda terjebak di jalan. Mereka langsung membantu para warga itu tanpa menyadari jika salah satu dari mereka adalah komandan Manchun sendiri, bersama tangan kanannya yaitu Samidi. Manchun curiga bahwa ada mata-mata dari pasukan Taizong yang menyamar sebagai prajurit Korea untuk menyusup ke Benteng Ansi. Ia pun memerintahkan Samidi untuk memeriksa Samul dan kedua prajurit yang bersamanya. Kedua prajurit tersebut akhirnya terbongkar hingga inilah yang terjadi.
Samul pun gemetar dan berusaha meyakinkan bahwa ia bukan mata-mata, melainkan hanya seorang pemuda yang ingin kembali ke kampung halamannya. Ia mengaku berasal dari suku Eul, salah satu suku asli desa Ansi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Mancun pun memutuskan untuk membawa Samul masuk ke dalam benteng. Setelah tersadar dari pingsannya, Samul melihat kehidupan damai di dalam benteng Ansi, jauh dari gambaran kota yang penuh pengkhianat seperti yang dikatakan Jenderal Yeon. Sebelum interogasi dilakukan, sebuah keributan terjadi di pasar. Dua letnan elit benteng Ansi, Letnan Halbo, pemimpin unit kapak, dan Letnan Pong, pemimpin unit pedang, terlibat perkelahian. Namun, pertengkaran mereka sudah menjadi pemandangan biasa. Bahkan warga sekitar tidak lagi peduli karena mereka sering bertengkar hingga lupa alasan awalnya. Malam harinya, interogasi Samul pun dimulai. Ia dibawa ke hadapan Komandan Mancun, yang kebetulan tengah mengasah anak panahnya. Mancun bertanya, apakah Samul pernah mengalami diskriminasi karena berasal dari Ansi? Sambil menodongkan panah ke kepalanya. Mancun mempertanyakan alasan Samul kembali ke Ansi. Mengapa ia meninggalkan ibu kota, tempat di mana menawarkan masa depan yang lebih baik, hanya untuk kembali ke benteng yang dianggap sebagai sarang pengkhianat oleh Jenderal Yeon. Samul pun beralasan jika ia terpisah dari pasukan Jenderal Yeon saat pertempuran dan tidak punya pilihan selain pulang ke kampung halamannya. Dengan mendengar kabar bahwa Taizong akan menyerang benteng Ansi, ia pun tak mau tinggal diam dan ingin ikut mempertahankan benteng. Saat itu, seorang lelaki tua masuk ke ruangan. Ia adalah guru masa kecil Samul, yang mengenalinya sebagai anggota terakhir dari klan Obul, yang mati di dalam pertempuran. Setelah itu, Samul diperkenalkan kepada pasukan elit Komandan Mancun dan secara resmi diangkat menjadi prajurit pembawa panji perang dalam pertempuran yang akan datang. Namun, Samidi masih curiga dan belum percaya sepenuhnya terhadapnya. Malam harinya, Samul berniat menuntaskan misinya. Ia membuntuti Mancun ke sebuah rumah di dalam benteng, berniat untuk menghabisinya. Namun, ia terkejut saat melihat Mancun mengunjungi keluarga yang baru saja memiliki bayi. Di sana, hati Samul pun bergetar ketika melihat sisi kebaikan dan penuh kepedulian dari Komandan Mancun, sosok yang selama ini dianggapnya sebagai pengkhianat. Samul pun mulai meragukan perintah Jenderal Yeon dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi Mancun. Keesokan harinya, Samul kembali melihat Mancun membantu para prajurit dan warga menyiapkan jebakan di gerbang benteng. Ia pun semakin bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Mancun ini? Saat itu, terlihat seorang prajurit yang bernama Paso, pemimpin pasukan berkuda. Paso ini adalah kekasih adik perempuan Mancun yang bernama Beka. Beka ini seorang prajurit pemanah. Hubungan mereka dipergoki oleh Mancun, yang sebenarnya tidak menentang cinta mereka, tetapi ingin mereka menunda percintaan mereka setelah perang usai. Karena ia khawatir kehilangan mereka di medan pertempuran. Di hari yang sama, unit pengintai dari pasukan Taizong tiba di benteng Ansi yang menandakan bahwa pasukan mereka sudah dekat. Mancun pun segera menyiapkan pasukan beserta jajarannya untuk bertempur. Samul yang kini bertugas sebagai pembawa panji perang, dibawa ke dalam ruangan oleh Mancun. Di sana, Mancun meminta Samul merapikan jenggotnya dengan belati. Secara teknis, ini adalah kesempatan emas bagi Samul untuk menghabisi Mancun. Namun, tangannya gemetar. Dengan insting tajamnya, Mancun menyadari bahwa Samul memiliki niat tersembunyi. Dengan tenang, Mancun pun berkata, belum saatnya kau menuntaskan misimu. Masih ada banyak kesempatan lain untuk menghabisiku. Tapi jangan sekarang, kita harus fokus pada musuh besar yang ada di depan mata. Mancun segera menuju garis depan bentengnya, dan di sanalah ia serta seluruh pasukannya menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Ratusan ribu pasukan dinasti Tang yang dipimpin oleh Kaisar Taizong mulai bergerak menuju benteng Ansi. Hari itu menjadi saksi bisu bagaimana pasukan kecil Komandan Mancun, yang hanya berjumlah sekitar 5.000 orang, harus menghadapi kekuatan yang sangat besar, yakni 200.000 pasukan lawan. Melihat situasi yang begitu berat, Mancun berdiri di hadapan prajuritnya dan berpidato. Ia memberikan motivasi serta menegaskan alasan mengapa mereka tidak boleh gentar. Bagi mereka, pertahanan benteng ini bukan sekadar perang, melainkan perjuangan untuk melindungi keluarga dan orang-orang tercinta di balik punggung mereka. Kata-kata Mancun membakar semangat pasukan, dan sorakan mereka menggema di seluruh benteng, menghapus keheningan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu. Di sisi lain, Taizong yang melihat kebangkitan moral pasukan Ansi, tanpa ragu memuji Mancun sebagai seorang komandan yang hebat. Namun pujian itu hanya sesaat, karena Taizong segera menunjukkan kebrutalannya dengan memberikan izin penuh kepada pasukannya untuk menjarah,
memperbudak, dan bahkan melakukan tindakan keji terhadap penduduk Ansi jika benteng berhasil ditaklukkan. Perintah itu membakar semangat pasukan dinasti Tang, dan dengan suara menggelegar, mereka pun bersiap melancarkan serangan pertama. Serangan dimulai dengan rentetan pelontar batu raksasa yang menghantam benteng. Namun hal yang tidak diduga oleh pasukan dinasti Tang adalah ketahanan yang luar biasa dari dinding benteng Ansi. Dinding ini tidak hanya terbuat dari batu, tetapi juga diperkuat dengan tanah padat yang memberikan daya tahan luar biasa terhadap serangan. Menyadari serangan awal tidak efektif, Taizong pun memerintahkan pasukannya untuk memanjat dinding benteng menggunakan tangga. Melihat hal ini, Mancun dengan sigap menginstruksikan pasukannya untuk memasang formasi bertahan dan menghujani musuh dengan anak panah. Meskipun banyak pemanjat yang tumbang, jumlah pasukan dinasti Tang yang terus berdatangan membuat mereka akhirnya berhasil mencapai puncak benteng. Pertempuran sengit jarak dekat pun tak terhindarkan. Tak hanya itu, pasukan dinasti Tang juga mulai mencoba mendobrak gerbang utama benteng. Taizong kemudian mengerahkan pasukan elitnya, yaitu pasukan Asanasi, untuk menyerang dari sisi kiri, sementara unit artileri berkuda menyerang dari sisi kanan. Mancun tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan unit terbaiknya, termasuk pasukan Paso, untuk menghadapi serangan tersebut. Saat gerbang utama dijebol, Mancun mengeluarkan strategi kejutan, sebuah perangkap yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perangkap ini berhasil menghambat pergerakan musuh, memungkinkan pasukan Ansi untuk membalas serangan dengan serangkaian taktik bertahan. Setelah berhasil menyingkirkan pasukan dinasti Tang dari dalam benteng, Mancun pun mengeluarkan senjata misil mereka untuk menghancurkan menara pemanjat musuh. Serangan ini memaksa Taizong menarik mundur pasukannya untuk pertama kalinya. Malam harinya, pasukan Ansi memanfaatkan waktu untuk memulihkan tenaga, sementara warga membakar mayat-mayat musuh untuk mencegah penyebaran penyakit. Keesokan harinya, Taizong masih belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan, sehingga Mancun dan pasukan elitnya mulai memperhitungkan strategi selanjutnya. Namun, suasana malam yang tenang tiba-tiba berubah ketika Samul masuk ke ruangan Mancun dengan niat menghabisinya. Sebelum beraksi, Samul pun mempertanyakan mengapa Mancun menentang perintah Jenderal Yeon dan memilih menjadi pengkhianat. Mancun dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mendukung tindakan Yeon yang membunuh raja mereka. Samul berusaha membenarkan tindakan Yeon, dengan alasan bahwa sang raja telah berpihak pada Taizong karena membebaskan tahanan perang dari dinasti Tang, yang kemudian menjadi bagian dari kekuatan yang menyerang Goguryeo. Namun, Mancun tetap pada pendiriannya, meyakini bahwa perang ini tidak seharusnya terjadi. Ia menolak mengikuti perintah yang akan membahayakan rakyatnya dan memilih untuk bertahan di desa Ansi daripada mengirim pasukan ke pertempuran yang hanya akan berakhir dengan kematian yang sia-sia. Samul yang semakin emosional pun menuduh Mancun sebagai pengecut dan menyatakan bahwa kehancuran benteng hanya tinggal menunggu waktu. Ia ingin Mancun kembali patuh pada Jenderal Yeon, tetapi Mancun menegaskan bahwa sebagai seorang komandan, tugasnya bukanlah mengikuti perintah buta, melainkan melindungi rakyatnya. Sementara itu, di luar benteng, pasukan Taizong mulai bergerak kembali. Serangan kali ini lebih terorganisir, dengan penggunaan menara pengepung yang besar. Pasukan elit Asanasi berada di barisan depan untuk mendobrak pertahanan benteng Ansi. Halbo, salah satu pasukan elit benteng, menjadi pilar utama dalam menghadapi kebrutalan pasukan ini. Melihat para prajuritnya terdesak, Mancun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghancurkan menara pengepung. Ia pun menggunakan strategi dengan menggunakan minyak untuk membakar menara-menara tersebut. Mancun tak tinggal diam, ia langsung menyerang musuh dengan keahliannya menggunakan busur panah. Setelah itu,
Ia membakar satu persatu menara pengepung dengan minyak yang dilemparkan oleh para prajuritnya hingga semua menara musuh terbakar habis. Strategi ini berhasil, tetapi di tengah kesibukan, Mancun menjadi sasaran empuk bagi seorang prajurit Asanasi. Saat Mancun hampir kehilangan nyawanya, tiba-tiba tombak musuh berhasil ditangkis oleh Samul, yang kini benar-benar berperan sebagai pelindung benteng. Dengan serangan balasan, Samul menghabisi prajurit tersebut, membuktikan bahwa dirinya kini telah berpihak pada Mancun. Setelah serangan kedua ini berakhir, Kaisar Taizong kembali menelan kekalahan dan terpaksa menarik mundur pasukannya. Namun, Mancun mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri selama 4 hari. Saat ia akhirnya siuman, seluruh pasukan elitnya merasa lega dan berterima kasih kepada Samul yang telah menyelamatkan nyawa komandannya. Di malam yang sunyi, warga Ansi menikmati momen kebahagiaan dan kedamaian sementara. Berbeda dengan Kaisar Taizong yang kini diliputi amarah dan frustrasi. Ia tidak menyangka bahwa dirinya, yang dikenal sebagai Dewa Perang, bisa mengalami kekalahan beruntun melawan benteng kecil seperti Ansi. Kekalahan ini bukan sekadar kemunduran, tetapi juga tamparan keras bagi harga dirinya. Kaisar Taizong memanfaatkan cenayang yang mereka tangkap kemundingan merencanakan sesuatu. Setelah itu, cenayang tersebut berjalan sendirian menuju gerbang benteng Ansi. Atas izin sang komandan, dia pun diperbolehkan masuk. Mancun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mantan tunangannya selama ini telah ditangkap dan menjadi tawanan pasukan Taizong. Cenayang itu memang sengaja dikirim oleh Kaisar Taizong dengan membawa jimatnya, busur panah suci milik Raja Goguryeo. Ia telah meramalkan kehancuran Ansi. Mancun diberi pilihan untuk menyerah sebelum Kaisar Taizong melancarkan serangan terakhirnya. Taizong telah merencanakan pembangunan bukit tanah setinggi benteng, yang akan digunakannya untuk menghancurkan Ansi hingga menjadi abu. Keesokan harinya, Taizong mulai membangun bukit tersebut dengan ratusan ribu pasukannya. Situasi ini sungguh mengancam keberadaan Ansi. Mancun dan pasukan elitnya tidak memiliki strategi untuk mengatasi taktik cerdik Kaisar Taizong. Beberapa hari berlalu, cenayang itu terus membujuk Mancun agar menyerah. Ia bahkan menyampaikan janji Taizong bahwa jika Mancun bersedia tunduk, maka apapun yang diinginkannya akan diberikan. Namun, sebagai seorang kesatria sejati, Mancun tak menggubris tawaran itu. Bukit buatan Taizong semakin megah dan hanya butuh kurang dari 2 bulan untuk diselesaikan. Taizong pun semakin yakin akan kemenangannya. Melihat kebuntuan ini, Samul menyarankan untuk meminta bantuan pasukan pusat. Namun, ini hampir mustahil. Jenderal Yeon tidak akan mau membantu benteng yang sudah dianggap sebagai sarang pengkhianat. Meski begitu, Samul tetap meminta izin untuk pergi menemui sang jenderal demi meminta bantuan. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika Samul kembali bukan karena keberhasilan membunuh Mancun, melainkan untuk meminta bantuan, kepalanya mungkin akan dipenggal. Sementara itu, Paso mengajukan rencana terakhir yaitu menyelinap ke area musuh di malam hari dan menghabisi Taizong langsung. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik karena sebagian besar pasukan musuh sibuk membangun bukit, sehingga pertahanan Taizong melemah. Paso, yang memiliki kecepatan tertinggi dibandingkan unit lainnya bersedia menjalankan misi ini. Namun BK menentang rencana itu. Menurutnya, misi ini terlalu berisiko, dan berhasil atau tidaknya Paso, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Ini adalah misi bundir. Mancun pun tidak ingin Paso mengambil risiko tersebut, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan keadaan. Dengan berat hati, ia mengizinkan Paso pergi. Di malam hari, Paso dan pasukan tercepatnya bergerak dalam kegelapan. Seperti bayangan, mereka menembus barisan penjaga dan berhasil masuk ke tenda kaisar. Namun, tiba-tiba, dari balik tirai muncul pasukan pemanah yang telah mengepung mereka. Saat itu juga, Paso menyadari bahwa ada mata-mata di pihak mereka. Dari kejauhan, Mancun melihat kesunyian di area musuh. Dengan hati yang berat, mereka sadar bahwa Paso telah gagal. Di balik hutan, seorang pria sekarat berusaha menembus semak-semak. Ternyata itu adalah Paso. Ia berhasil kembali dalam keadaan mengenaskan, dengan puluhan anak panah tertancap di punggungnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menyampaikan pesan terakhir, ada pengkhianat di dalam Ansi. Di pelukan Mancun, Paso pun menghembuskan nafas terakhirnya. BK yang menjadi kekasihnya tak mampu berkata-kata. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kesedihannya. Di tengah suasana duka,
Cenayang itu dengan gamblang mengakui bahwa ia adalah penyebab kematian Paso. Ia membocorkan rencana penyusupan kepada Taizong. Hal ini membuat pasukan Ansi emosi. Mereka ingin memenggal kepala Cenayang itu. Namun, Cenayang itu tetap bersikeras bahwa para dewa telah meninggalkan mereka, dan menyerah adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rakyat. Ia pun menyerahkan dirinya untuk dieksekusi. Mancun tidak mudah mengambil keputusan itu, tetapi Samul tanpa ragu langsung menghabisi si Cenayang tersebut. Keesokan harinya, seorang prajurit melapor bahwa Beka telah menyerang pasukan Taizong sendirian. Dengan amarah dan kesedihan mendalam, ia melesatkan panah yang hampir menembus tengkorak Taizong. Namun, akhirnya, ia gugur dengan cara yang menggenaskan. Taizong, yang mengakui keberanian Beka, mengembalikan jasadnya tanpa dicemarkan sedikit pun. Mancun kehilangan calon adik iparnya. Sekarang, ia kehilangan adik kandungnya sendiri. Dengan penuh duka, ia mengadakan pemakaman Paso dan Beka. Jasad mereka tidak dikubur, melainkan dihanyutkan ke sungai, dengan harapan mereka bisa bertemu kembali di alam lain. Di sisi lain, Samul ternyata keluar dari benteng menuju pusat di ibu kota untuk meminta bantuan. Namun di tengah perjalanan, ia ketahuan oleh beberapa pasukan Taizong, sehingga harus melarikan diri demi menghindari kejaran prajurit musuh. Sementara itu, di medan perang, pembangunan bukit hampir selesai. Setelah kehilangan kedua adiknya, Komandan Mancun tertunduk lesu seakan sudah tak ada semangat lagi di benaknya. Hal ini membuat moral pasukan anjlok hingga titik terendah. Sebagai seorang komandan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa banyak orang yang dicintainya telah gugur di medan perang. Samidi berusaha mengembalikan semangat komandannya dengan mengingatkan bahwa mereka harus tetap fokus pada orang-orang yang masih hidup, karena nasib merekalah yang masih bisa diperjuangkan. Sementara itu, Samul akhirnya berhasil mencapai tempat Jenderal Yeon. Dengan penuh hormat, ia meminta agar Jenderal Yeon membantu benteng Ansi yang berada di ambang kehancuran. Permintaan itu membuat Jenderal Yeon murka. Ia mengira Samul akan melapor tentang keberhasilan misinya, tetapi justru Samul datang untuk meminta bantuan bagi benteng Ansi dan Komandan Mancun yang dianggap sebagai pengkhianat. Dengan lantang, Samul menegaskan bahwa Mancun bukanlah pengkhianat, melainkan seorang pria sejati dari Goguryeo. Meskipun Mancun tidak selalu patuh pada jenderalnya, satu hal yang pasti, ia selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pasukan Taizong demi melindungi rakyatnya. Samul menegaskan bahwa perjuangan Mancun adalah bukti kecintaannya pada kerajaan Goguryeo. Kembali ke benteng Ansi, saat Mancun melihat anak-anak bermain di dekatnya, ia pun mendapat sebuah inspirasi untuk menyusun strategi baru. Ia segera mengumpulkan para penambang di desanya dan merancang pembangunan terowongan bawah tanah yang akan menuju pusat bukit buatan Taizong. Tujuannya adalah menghancurkan bukit tersebut dari bawah. Wondai, pemimpin para penambang, menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan tugas ini tanpa ragu. Karena merekalah penambang terbaik yang pernah ada. Pekerjaan berat dan panjang pun dimulai, di mana para penambang mulai menggali terowongan menuju bukit Taizong tanpa diketahui oleh musuh. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, bukit raksasa yang dibangun oleh Taizong pun selesai. Taizong merasa yakin bahwa dengan bukit tersebut, ia dapat menghancurkan benteng Ansi yang selama ini menghalangi jalannya. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap merayakan kemenangan yang tinggal selangkah lagi. Sementara itu, Mancun mengamati progres pembangunan terowongan, yang hampir mencapai titik akhir tepat di bawah bukit buatan Taizong. Namun, saat menjelang fajar, hujan deras mengguyur, membuat terowongan bawah tanah mereka mulai dipenuhi air. Saat pagi tiba, ratusan ribu pasukan Taizong bersiap melancarkan serangan terakhir. Mancun merencanakan untuk membakar pilar-pilar penyangga terowongan agar bukit runtuh akibat kelemahan lapisan bawah tanah. Sayangnya, karena hujan, kayu-kayu penyangga menjadi terlalu basah untuk dibakar. Kepanikan sempat terjadi, tetapi para penambang yang dipimpin oleh Wondai memilih untuk memotong pilar-pilar kayu dengan kapak, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan itu akan mengorbankan nyawa mereka. Dengan tekad bulat, mereka tetap menjalankan tugasnya demi kemenangan dan keselamatan benteng serta generasi penerus mereka. Saat pasukan Taizong mulai menyerang, para penambang akhirnya menyelesaikan pemotongan pilar, menyebabkan bukit megah yang dibangun selama berbulan-bulan runtuh seketika. Melihat hal ini, sisa pasukan Ansi yang dipimpin langsung oleh Mancun segera maju untuk merebut kembali bukit yang roboh. Keberhasilan mereka mengejutkan Taizong, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa strategi dan upayanya selama ini sia-sia.
Dalam kemarahannya, ia menghukum salah satu komandan unitnya yang gagal mempertahankan posisi mereka. Dengan nama besarnya sebagai pemimpin perang, Taizong tidak berniat mundur. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang total tanpa henti hingga titik darah penghabisan. Benteng Ansi terus bertahan meskipun jumlah pasukan mereka kurang dari 5.000 orang, menghadapi serangan ratusan ribu prajurit dinasti Tang. Perang berlanjut hingga malam. Dan bahkan saat hari kembali pagi, Taizong tetap bertekad menghabisi pasukan Ansi. Pada akhirnya, pasukan Ansi kehabisan amunisi, termasuk panah. Dalam situasi yang semakin genting, Manchu memutuskan untuk menggunakan busur panah suci berukuran besar yang tersimpan di ruangannya. Ia menargetkan Kaisar Taizong dengan harapan bahwa kematiannya akan menurunkan moral pasukan musuh. Dengan sisa tenaga yang ada, Manchu akhirnya berhasil meluncurkan anak panah tersebut, dan luar biasa, panah itu tepat mengenai mata kanan Kaisar Taizong. Di saat yang sama, pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh Jenderal Yon tiba di benteng Ansi. Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan, Kaisar Taizong akhirnya memutuskan untuk mundur dan menarik pasukannya kembali ke negaranya. Dengan berat hati, ia mengakui kekalahannya terhadap benteng kecil yang selama ini ia remehkan. Setelah pertempuran berakhir, Samul kembali menemui Manchu dan berterima kasih karena telah melindungi Ansi, tanah kelahirannya, dan rakyatnya. Beberapa tahun setelah mundurnya Kaisar Taizong, ia akhirnya meninggal akibat luka panah dari pertempuran. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada penerusnya untuk tidak lagi menyerang Goguryeo. Di akhir cerita, Samul berpamitan kepada Manchu untuk kembali ke ibu kota guna melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer.